Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zahrotul Afida, NIM 231929, jurusan PGMI. Pada kali ini, saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Mutiara dari Timur, Yohana Yombise. Ya, sebuah mutiara tetaplah mutiara, walau terpendam di dalam lumpur. Tentu akan lain ceritanya jika mutiara itu diangkat ke atas permukaan, lalu dipajangnya di sebuah toko yang gemerlap. Pasti semua mata akan tertuju kepadanya. Yohana Yombise, perempuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kisah ini dimulai dari malam pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kring. Waktu itu Yohana Yombise mendapatkan telepon yang menyuruhnya untuk datang ke Jakarta. Tak lama setelah itu, Yohana Yombise pergi ke Jakarta. Perempuan serba pertama dari daerah Papua ini memulai karirnya menjadi asisten dosen pada tahun 1983 sampai 1986. Sejak setahun setelah mendapatkan gelar sarjana di Universitas Cendrawasih Jayapura di alma maternya, menjadi kepala laboratorium bahasa Yongsan tahun 1991, dan pada tahun 1992 menjadi diploma applied limit TOEFL dan regional Leeds English Central Leeds, menjadi ketua tim seleksi untuk guru SMP, SMA, SMK di hampir semua seluruh kabupaten dan kota yang ada di tanah Papua. Anggota Joint Selection Teams. Hari bersejarah dimulai pada tanggal 14 November 2012. Yohana Yombise mencapai sebuah puncak tertinggi jabatannya akademik, dikukuhkan menjadi sebuah profesor, guru besar di Universitas Jayapura. Jadilah profesor pertama dari tanah Papua. Dan tahun 2013 maju sebagai calon independen dalam pilkada pemilihan kepala daerah Bupati Biak Numeren. Konstans pemilihan kepala daerah tersebut. Namun sayang, kali ini nasibnya belum mujur. Ia tidak terpilih dalam pemerintahan kepala daerah tersebut. Namun, kali ini memang asumsi Yohana Yombise bisa dikatakan tidak sesuai, karena pikirnya seorang wanita pertama dari Papua yang bergelarkan profesor akan menjadi seorang wanita yang penggerak, mampu mengubah semuanya, menjadi agent of change. Namun kali ini power laki-laki lah yang lebih diutamakan, masih mendominasi. Namun maupun tidak menjadi kepala daerah di Numeri. Yohana Yombise mendapatkan panggilan oleh Presiden Joko Widodo. Ia memang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi menjadi bupati di daerahnya, tapi ia mendapatkan kesempatan bahwa negara yang membutuhkannya, bahwa ia sangat dibutuhkan negara karena pemikirannya yang
intelektual. Pada bulan Oktober tanggal 26, Yohana Yombise dilantik menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalam menjalankan sebuah karirnya, tentunya banyak rintangan yang telah dilalui oleh Yohana Yombise. Tidak semudah yang kita bayangkan, karena kita tahu sendiri bahwa daerah Papua adalah daerah yang masih sangat minim segala fasilitas dan pendidikan. Namun, hal itu dibuktikan oleh Yohana Yombise bahwa semua tidak ada yang tidak mungkin selagi kita masih mempunyai semangat dan tekad yang kuat. Yohana Yombise S1 di Universitas Jayapura dan S2-nya di Simon Fraser University, Kanada, dan S3-nya di University of Newcastle, Australia. Apa sih yang membuat Yohana Yombise bisa menjadi orang yang sukses? Tentu hal ini tidak lain dan tidak bukan karena didikan dari ayahnya, Melkiunus Yombise. Ayahnya itu selalu berpesan kepada Yohana Yombise bahwa walaupun seorang perempuan haruslah tetap bersekolah agar bisa merdeka, mandiri, berdikari di kaki sendiri, dan perempuan tidak boleh bergantung kepada lelaki. Pesan itulah yang selalu diingat oleh Yohana Yombise, bahwa ia harus menjadi perempuan yang mandiri. Namun, tak lama setelah Yohana Yombise lulus S1, ayahnya meninggal dunia. Padahal waktu itu ayahnya adalah tulang punggung keluarga. Namun, Yohana Yombise harus menggantikan ayahnya sebagai kepala keluarga, membiayai adiknya yang berjumlah 9 agar tetap bersekolah, karena ia tak ingin cita-cita ayahnya itu terputus karena kendala biaya. Segala aktivitas ia lakukan, mulai dari menjadi guru les, bekerja, mencari pendapatan tambahan, menjadi asisten, dosen, lainnya ia lakukan untuk pendidikan adiknya. Pengalaman demi pengalaman inilah yang membuat Yohana Yombise menjadi hebat. Karena sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Inilah kisah Yohana Yombise, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pertama dari Papua. Nah, yang dari Papua aja nggak kalah dan hebat. Kita yang dari tanah Jawa tentunya harus bisa lebih sukses dari Yohana Yombise. Ambillah ilmu yang dapat kita ambil dari Yohana Yombise. Pesan saya kali ini adalah semangat, jangan pantang menyerah, nikmati prosesmu, karena setiap proses adalah bagian dari perjalanan kita menuju kesuksesan. Setiap pelangi itu tidak muncul begitu saja, pasti membutuhkan proses adanya hujan yang jatuh, sebuah perjuangan. Sekian kisah novel dari Yohana Yombise. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.